Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau nyelami sesuatu yang penting banget nih buat kepemimpinan strategis. Soal pengambilan keputusan. Ya, betul. Sumber kita kali ini bab 3 dari bukunya Rich Horwath, Strategic, The Skill to Set Direction. Nah, bab ini isinya lengkap. Ada kerangka kerja, terus peringatan soal jebakan-jebakan umum, sampai seni delegasi. Misi kita hari ini? Ya, menyajikan intisari paling oke dari bab ini buat Anda, biar bisa lebih tajam gitu navigasi bisnisnya. Tentu, pengambilan keputusan ini kan bukan cuma milih A atau B ya. Ini soal gimana kita alokasi sumber daya paling berharga, waktu, uang, sama energi tim Anda. Bener banget. Seperti yang disinggung di buku ini juga, studi nunjukin loh, seringnya tuh keraguan, bukan salah ambil keputusan, yang malah jadi penyebab gagal. Oh gitu ya, jadi ragu-ragu itu? Iya, ragu-ragu itu. Jadi, yuk kita bedah bareng gimana bab 3 ini bisa bantu Anda jadi lebih tegas dan efektif gitu. Oke, siap. Mari kita bongkar elemen kuncinya dulu nih. Horwath ini ngasih 6 pilar keputusan. Ada tantangan, terus tujuan, pilihan, dampak, pertukaran atau trade-offs, sama resiko. Lengkap ya? Iya, yang bikin saya tertarik itu penekanan dia soal gimana kita ngebentuk tantangan di awal. Kata sumber ini, cara Anda mendefinisikan masalah itu secara fundamental ngebentuk solusi yang bisa kepikiran. Masuk akal. Ini bukan cuma langkah pertama, tapi kayak fondasi seluruh proses gitu. Anda cuma mau mademin api aja, atau beneran nyari akar masalahnya? Gitu kan kira-kira? Tepat sekali. Dan ya, setelah ngebentuk tantangan itu, kita mesti waspada sama jebakan mental yang dijelasin Horwath. Ini bukan cuma bias kecil loh, tapi potensial banget nyabotase strategi. Jebakan mental ya? Contohnya gimana tuh? Misalnya anchoring. Itu loh, di mana angka atau info pertama yang Anda dengar itu secara nggak sadar, mendikte seluruh analisis Anda gitu. Oh, jadi kayak terpaku di situ ya? Iya, persis. Atau confirmation bias. Nah, ini nih, bukan cuma pasif. Horwath bilang bias ini malah secara aktif bikin Anda nyari data yang cocok sama keyakinan Anda. Jadinya, ya, bisa buta sama sinyal pasar penting atau alternatif lain yang mungkin lebih bagus. Wah, bahaya juga ya kalau gitu ya? Banget. Terus ada lagi status quo trap, rasa nyaman yang bahaya itu loh, yang bikin kita malas berubah padahal kondisi udah nuntut. Nah, bab ini nggak cuma nyebutin, tapi juga kasih saran proaktif ngelawannya. Gimana caranya tuh? Misalnya, secara sadar, cari data yang bantah hipotesis Anda. Atau pakai kerangka kayak decision trees buat memetakan pilihan, dampak, sama risiko secara lebih objektif gitu. Anda sendiri pernah nggak secara sadar ngelawan bias-bias ini waktu ambil keputusan besar? Iya sih. Kadang kerasa tapi nggak selalu sadar buat ngelawan. Poin krusial itu. Nah, setelah kita punya struktur dan waspada jebakan, pertanyaan berikutnya yang sering bikin mandek. Siapa nih yang berhak mutusin? Nah, ini dia. Sering jadi problem. Horwath nekenin banget kalau hak keputusan gak jelas itu udah resep pasti buat kelumpuhan atau rapat komite yang lama banget tapi nggak ada hasil. Setuju. Buang-buang waktu. Disinilah konsep kayak disagree and commit yang sering dikaitin sama Amazon itu jadi relevan banget. Sumber ini pakai itu buat negesin. Intinya bukan semua orang harus setuju plek, tapi harus jelas siapa pemutusnya. Dan tim komit sama arah yang dipilih. Iya, biar bisa gerak cepet gitu. Ini soal kecepatan eksekusi setelah pertimbangannya matang. Dan ini nyambung langsung ke delegasi yang efektif. Ini tema penting juga di bab 3. Dia nyebutnya lead at your level. Lead at your level. Oke. Delegasi, menurut Horwath, itu bukan sekedar ngelimpahin tugas gitu aja ya, tapi secara sadar mempercayakan keputusan, kekuasaan, dan fungsi ke orang lain. Kuncinya itu ngebedain. Maksudnya ngebedain gimana? Ya, keputusan atau tindakan rutin dan taktis itu sebaiknya didelegasiin. Biar apa? Biar Anda bisa fokus ke isu strategis yang lebih gede. Oke, make sense. Sumber ini juga ngingetin jebakan umum kayak delegasi cuma ke orang andalan Anda terus-terusan. Emang rasanya aman sih, tapi bisa bikin orang itu beraut dan anggota tim lain jadi nggak berkembang. Oh iya, bener juga ya. Kasian si andalan, yang lain nggak dapat kesempatan. Nah, itu dia. Jadi delegasi yang pintar itu alat pengembangan tim sekaligus bisa membebaskan waktu Anda. Intinya sih, percaya sama tim Anda buat ambil keputusan di level mereka.
Oke, jadi intisarinya buat Anda, para pendengar, apa nih? Bab 3 dari buku Horwath ini ngasih peta jalan yang praktis banget. Pertama, pakai struktur kayak 6 elemen tadi buat memperjelas keputusan. Hmm, Kedua, secara aktif kenali dan lawan jebakan mental macam anchoring dan confirmation bias. Ketiga, pastikan hak keputusan itu jelas, sejelas-jelasnya, biar nggak lumpuh. jangan sampai abu-abu ya. Betul. Dan keempat, pakai delegasi secara strategis. Bukan cuma buat buang tugas, tapi sebagai cara buat memimpin di level Anda dan ngembangin tim. Ini keterampilan yang bisa banget diasah kok. Semua kerangka sama teknik ini sangat berharga ya. Tapi ini munculin satu pertanyaan penutup nih yang penting buat Anda renungkan ya. Terinspirasi dari kutipan Amelia Earhart di awal bab ini. Oh ya, apa tuh? Seberapa besar sih peran keberanian dalam semua ini? Keberanian buat ngebentuk masalah secara beda. Keberanian buat nantang asumsi Anda sendiri. Keberanian buat ambil keputusan sulit meskipun nggak populer. Keberanian ya? Dan terutama, keberanian buat bertindak setelah keputusan dibuat. Mungkin ya, di luar semua analisis tadi, keberanian inilah bahan bakar terpenting buat benar-benar ngegerakin strategi Anda maju. Sesuatu buat direnungkan. Mungkin.